Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, kembali melontarkan pernyataan pedas untuk Thomas Lembong atau Tom Lembong, co-captain Timnas Amin, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kali ini Luhut mengomentari pernyataan Tom Lembong soal bertahun-tahun lamanya ia memberikan catatan pidato untuk Presiden Jokowi. Dari pernyataan Tom Lembong tersebut, Luhut menilai bahwa memberikan catatan kepada kepala negara adalah tugas seorang menteri. Ia pun mengakui beberapa deputinya juga kerap melakukan hal tersebut. Luhut mengatakan hal itu di kantor Kemenko Marves Jakarta Pusat pada Jumat 26 Januari. Kemudian Luhut juga menyatakan Tom Lembong memang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Apalagi ada bidang teknis tertentu yang hanya diketahui menteri terkait dan bukan presiden. Sebelumnya Tom Lembong sempat menceritakan secara terbuka bagaimana dirinya sudah 7 tahun memberikan masukan untuk Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkannya usai namanya disebut-sebut calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres Minggu malam kemarin. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbur. Pemimpin itu harus memberikan ketauladanan. Ya, kalau kami di tentara ketauladanan, yang juga bisa risiko pada nyawamu. Tapi sini nama baikmu, nama Indonesia itu menjadi tantangan. Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini, kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa Anda bohong. Saya sebagai yang lebih senior, lebih tua dari Anda, ingatkan, jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus, tidak bagus. Nanti siapa tahu Anda menang. Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini, wah saya sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini, atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu. Ya, jadi saya titip kalau Anda berkomentar, lihat dulu barang itu. Anda mau calon-calon pemimpin. Anda nggak tahu bagaimana kerja keras orang itu membuat WDB, membuat Morowali, yang memberikan sumbangan besar buat ekonomi kita sampai seperti sekarang.